يا سيد محمد السلام عليك الصلاة والسلام في كل أيامنا يا سيد محمد السلام عليك الصلاة والسلام في كل أيامنا
wujud idam baqa mukhalafatul hawadisin qiyamu dinasti wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayut sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani direstui kita semuanya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, alamul barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi, kasih sayang Nabi, cinta dan kemesraan Nabi, sehingga tidak ada apapun yang kita pertahankan kecuali karena pertolongan Allah melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi golongan orang-orang yang siratul mustaqim, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kan dalam Jala'ul Qatir. Bib, apa kabar Bib? Sehat jalan Bib? Oke. Kada bertambah kalau Bib? Kada lah Bib. Kalau bertambah bini Bib. Tahun baru bini baru aja Bib, no bisa mana? Karena kita berdoa aja Bib, supaya panjang umur dan sehat Bib lah. Nah, karena kita berdoa panjang umur, sehat itu penting lah, terhindar bala bencana ya Allah. Nah, itu yang utama. Mun bahuhura tuh tiap hari kau aja ya Allah. Nah, minggu kemarin dalam Jala'ul Qatir Syekh mengingatkan tentang bagaimana seorang hamba itu bisa menangis di hadapan Tuhannya. Nabka ala ilmillah, yaitu menangis di hadapan Allah. Kalau bisa begitu, dalam tangisanmu itu engkau meminta belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang pendosa, oleh orang ahli maksiat. Biasanya mereka kalaupun menangis juga minta malu mereka menangis. Biasanya sudah orang hatinya sudah bersih, tapi tetap merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan bersalah itu bagus, yaitu bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kan ilmu psikologi ini macam-macam sudah nih.
perkembangan psikologi nih. Yang psikologi itu tentu berbeda dengan ilmu agama ya. Ilmu agama sangat berbeda. Saya berikan contoh sebelum kita masuk sini. Jangan kamu rendah diri. Dalam agama diajarkan tawadu. Tawadu itu rendah diri atau bahasa lain rendah hati. Ya kan? Rendah hati. Menurut orang-orang modern, rendah diri mengakibatkan minder dengan manusia. Maka itu dianggap penyakit. Kalau di dalam agama kita rendah hati kepada manusia bukan berarti menjauh dari manusia, tidak. Tetapi menghormati manusia. Kalau penghormatan itu tidak lagi ada dalam diri kita kepada manusia yang lain, pasti kita akan meremehkan oleh orang lain. Syukurnya ulama-ulama kita mengajarkan ajaran penghormatan ini. Lalu bahasa agama sekarang kembangannya adalah toleransi, ya kah? Sesama agama, toleransi sosial, toleransi budaya. Itu karena penghormatan sesama orang lah, menghargai orang lain. Itu bagian daripada makna tawadu namanya dalam agama. Suatu sifat yang langsung berlawanan dengan takabur tadi itu. Ya kah? Maka bentuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan cara menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali nanti di rumah cobain menangis di hadapan Allah. Pak Lui menangis melihat istri tetangga meninggal. Pak Lui menangis juga. Istri tetangga meninggal. Nah, Pak Heri ya. Tanya Garbus, kenapa jadi menangis Lui? Istriku tuh lama benar meninggal aja. Sekalinya mah harap istri meninggal. Kenapa Bib jadi berharap istri meninggal Bib? Kenapa Bib? Kira-kira Bib, kalau itu kepingin kawin lagi Bib. Nah, itu masalahnya ya lah guru lah. Nah, bila kita sudah menangis, nanti akan diperlihatkan Allah bagaimana kata Nabi, kalian berharap ingin beramal sehingga surga itu benar-benar sejengkal saja lagi di hadapan kalian minggu kemarin. Innama bayyinul laka ilmullahi pika ija raja'ta ilaihi bikulli qalbika wa hammika walajimta babir rahmatihi walajimta babar rahmatihi. Sesungguhnya bayyinun, sangatlah jelas bagi engkau ilmu Allah itu apa. Ilmu Allah itu apa? Ija raja'ta ilaihi, bila engkau sudah kembali kepada Allah bikulli qalbika wa hammika, yaitu dengan cara melakukannya hati dan perasaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan melihat ilmu Allah itu apa? Walajimta babar rahmatihi, dan engkau selalu melajimkan pandanganmu di pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala sesuatu sebagai rahmat. Kue itu berbeda. Ada kue apa nih? Kue warna kuning, ada kue hijau. Lain-lain tuh. Lezatnya berbeda, itu berarti kita melihat perbedaannya. Bila kita melihat perbedaannya itu, siapkan uang. Siapkan uang. Kenapa? Karena boleh jadi yang satunya lebih mahal daripada yang lain. Gara-gara berbeda itulah sesuatu itu jadi mahal. Ya kah? Wanita gara-gara melihat yang satu cantik, gara-gara ini kurang cantik, jujurannya tuh lalu beda aja lalu anak kawin. Ya kah? Hah? Nah, gara-gara melihat perbedaan kendaraan sepeda motor, ya kah? PCX sama apa ya? Honda Bet dengan PCX. Karena merasa berbeda, harganya beda enggak? Beda. Siapkan kocek Anda. Tapi ketika Anda melihat sesuatu itu satu juga, sebagaimana Allah, dirinya adalah Ahad, Esa. Allah itu kan Esa. Pandang segala sesuatu ini satu juga, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda mulai ringan perbedaan itu, mulai jadi enak rasanya. Tidak ada kesedihan lagi pada diri Anda.
Hari ini kita pakai sepeda, orang pakai kendaraan. Jar kita hati rahmat Allah, sama aja sampai juga nang berkendaraan sampai, yang bersepeda juga sampai. Tenang enggak? Tenang. Tapi kalau kita melihat perbedaan itu sakit kepala, duitnya tidak ada juga. Apa yang dikasih? Aku aja pale memikirkan nah. Kalau modal ada 100 juta nih, kita usaha apa Garbus lah. Macam-macamnya Garbus kisah nah. Kita usaha jualan ban, kita usaha jualan sepeda Bipai. Kita usaha apa? Sampai setengah jam dah Garbus memikirkan. Hadang dulu aja Garbus. Duitnya adalah lo aja. Kadang dapang lagi aja pak lo duitnya. Ini angan-angan aja, jam setengah jam ngomong itu aja. Ya lah. Nah ini problematikanya. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu adalah rahmat, satu jua keadaannya. Seorang perempuan tak kawinin nang laki, nang laki pinang ngang aja mina, aduh sakit hati kalau melihat laki orang lain. Ya lah, perbedaan. Tetapi ketika dia melihat adalah satu Allah yang esa, penciptanya satu, itu jua lain kan, tidak lain. Ya lah, pian siapa yang ciptakan? Allah. Lain mama abah pian lain lah. Nah itu maulah aja. Ya kalah. Pian Allah Ta'ala juga sama, dari pencipta yang sama, dari akar yang esa, ya kah? Maka kita memandang itu adalah rahmat. Tenang hati kita. Kita bebeca, orang lain bersepeda motor, dia tenang aja, sama aja sampai. Orang handphone baru, merek apa sekarang? Android, kita masih HP jadul, sama-sama berbunyi di telepon orang. Tenang, ya kah? Rahmat Allah Subhanahu. Tetaplah engkau di pintu rahmat itu. Meskipun engkau sekarang kaya, banyak uang sudah, tetap kamu pandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaanmu itu tidak lain adalah rahmat Allah. Kemiskinan itu rahmat Allah, yaitu rahmat batiniah, agar terbuka pandanganmu melihat kekayaan Allah Subhanallah. Ini penting kata saya. Jadi kalau ingin engkau melihat ilmu Allah, coba dengarkan hatimu, dengarkan perasaanmu. Yang lazim perasaan itu, hati itu yang terbaik ialah engkau melihat di pintu rahmatnya. Wa ja'alta bainaka wa baina syahwati saddan min hadidi. Bila engkau sudah melihat seperti itu, maka terjadilah dinding padamu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti terdinding oleh besi yang tebal, saddan, besi yang sangat tebal, min hadidin, dari besi yang tebal, sehingga engkau bisa melawan hawa nafsu. Nah itu rumusnya melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini paling sulit dilawan. Berapa aja kalau sudah hawa nafsu ingin dibayarnya. Nina, wanita nih, berapa jam anak jujuran? Dibayarnya oleh lakian, asal lakiannya aja berduit. Kalau lakiannya ada berduit lain pulang lah. Ya kalau lah. Kendaraan berapa harga sekarang? Ada yang 100 juta. Harley Davidson tuh sampai berapa beb? 300 juta harganya. Ada aja yang beli enggak? Ada enggak? Ada. Mobil itu ada yang 500 juta harganya, ada aja yang beli. Bahkan ada yang 1 miliar, ada aja yang beli. Harganya ada yang sampai berapa miliar, Beb? 2 miliar, 3 miliar mobil. Apa dah artinya mobil? 1 biji besi saja. Yang tidur pun tidak seenak di ranjang empuk di rumah kita sendiri masing-masing. Itu harganya mencapai 3 miliar. Lebih mahal dari rumah yang kita tempati. Masya Allah. Ada aja yang beli. Kenapa jadi beli? Itulah hebatnya hawa nafsu. Dan itu tidak bisa ditahan oleh orang itu, harus membeli. Maka dicarinya lah cara supaya dia dapat membeli itu. Akhirnya dia terbeli. Mahalnya hawa nafsu itu. Kalau sudah yang namanya hawa nafsu, kalau mobil masih enak dipakai, masih mungkin ada jual lah gengsi-gengsinya. Coba bayangkan minuman keras, katanya pahit minuman keras itu, tapi masih diminum juga enggak? Masih diminum.
Itulah kalau sudah hawa nafsu, dia tidak tertahankan. Katanya orang yang berjudi, kalau tidak main judi panas dingin tubuhnya. Luar biasa dia susahnya menahan dari judi itu. Mulai kehabisan uang, barang-barang di rumah dijual. Mulai kehabisan barang-barang di rumah, bahkan istri pun bisa jadi dipikirkannya untuk dijualnya. Bayangkan, ini luar biasa hawa nafsu ini. Sulit dilawan, memang betul sulit dilawan. Caranya kata saya, duduk kamu bibabi rahmatihi, dengan memandang rahmat Allah seperti tadi. Ketika engkau berhawa nafsu kepada wanita yang kau cintai, perhatikanlah wanita itu, yang lain juga ada wanita, maka tenanglah hatimu. Yang sudah punya istri mau beristri lagi, ya kah? Lihatlah istrimu di rumah, sama saja dengan di sana, tidak ada beda. Iyalah guru lah, atas bawahnya sama aja. Kalau guru lah, sama aja guru. Ya kalau guru, bila sudah nafsu berbeda dia. Tapi bila pian memandang rahmat, sama saja. Handphone yang baik dan tidak baik sama saja. Mungkin beberapa fungsi berbeda, tergantung fungsinya. Tapi yang paling dominan adalah sama. Yang paling banyak kita gunakan adalah sama. Jika handphone itu adalah alat untuk telepon, maka sama. Namun fungsi yang lain ketika dia Android, mungkin dia berbeda. Bisa melihat main Facebook, HP jadulnya bisa Facebook, ya lah, iyalah. Tapi kan ada resiko main Facebook, main apalagi YouTube, main media sosial, masih ada resiko, kuota resikonya, kocek kita resikonya, iyalah. Nah, ini luar biasa keadaan seperti ini yang membedakan kita dengan sesuatu. Maka pintu itu adalah rahmat. Wa tas'alul qabra wal mauta nasyaba aini ra'saka wa qalbaka. Nah, terakhir kata saya, kalau ingin engkau makrifat mengenal Allah, engkau mengenal ilmu Allah, ialah ilmu Allah itu ketika engkau melihat kuburan dan kematian itu di hadapanmu selalu. Sering-seringlah membayangkan kematian dan kuburan. Jadi kalau yang kita ziarah-ziarah ke makam wali-wali, nah itu kuburan orang baik. Nah sekali karena ke kuburan nang kurang baik dilihati. Nah, mau kepingin mana mati? Kepingin kubur kayak kubur wali-wali kah? Kayak kubur nang orang-orang jelek tadi itu kah? Nah kalian akan mengetahui pembedanya. Engkau akan ingat kepada Allah, bukan hanya sekadar ingat. Itu membuka hijabmu kepada Allah. Di situ engkau akan melihat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membuka hati kita untuk lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.